Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ardita Trialasari. Nah teman-teman, berbeda dari video-video sebelumnya, kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah mikrobiologi pangan, yaitu pemeriksaan kualitas air. Nah teman-teman, untuk mempermudah proses pembelajaran kita kali ini, saya sudah menyiapkan satu jurnal yang sangat bagus. Dan jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Sumatera Barat, Padang, yang berjudul Nah teman-teman, pernah nggak sih teman-teman berpikiran ya bahwasannya aman nggak sih air yang kita minum selama ini? Jangan-jangan air yang kita minum selama ini tuh nggak sehat? Atau jangan-jangan air yang kita minum itu nggak layak buat dikonsumsi? Atau jangan-jangan air yang kita minum itu sudah terkontaminasi oleh bakteri? Atau jangan-jangan masih banyak zat-zat logam di dalamnya? Nah teman-teman, jadi untuk mengetahui ya semua ini itu nggak bisa nih kita lihat secara kasat mata aja. Mungkin kalau untuk dari kejernihan, warnanya atau baunya mungkin kita bisa lihat atau bisa kita cium ya dengan menggunakan uji organoleptik. Tapi untuk mengetahui komponen-komponen di dalamnya kan kita nggak bisa nih secara kasat mata. Maka sangat diperlukan untuk dilakukan pemeriksaan kualitas air. Nah teman-teman, dari uraian-uraian sebelumnya kita tahu nih bahwasannya penyediaan air bersih itu sangat penting ya buat kita semua. Tetapi ternyata ketersediaan air bersih ini belum loh dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketersediaan air bersih yang terbatas ini dapat mempermudah seseorang terkena suatu penyakit. Teman, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416 Tahun 1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air menyatakan bahwa air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Selain dari Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416 Tahun 1990, ternyata di dalam WHO dan American Public Health Association juga menyatakan bahwa kualitas air ini dilihat dari mikrobiologis di dalam air, yaitu ada tidaknya bakteri E. coli dan berapa jumlah bakteri tersebut di dalam air yang disebut coliform. Nah, di dalam beberapa penelitian itu mengungkapkan bahwasannya bakteri coliform ini suka atau biasanya ditemui di sarana air bersih dari sumur gali teman-teman. Dan kadarnya atau jumlahnya itu biasanya mencapai 35%. Sesuai dengan judul kita atau judul jurnal kita kali ini, kita akan spesifik ke sarana air bersih sumur gali. Jadi bakteri yang spesifik yang akan kita bahas pada video kali ini adalah bakteri coliform, di mana biasanya ditemukan di dalam sarana air bersih sumur gali. Nah, pemeriksaan kualitas air ini akan dilakukan dengan metode MPN atau Most Probable Number. Jadi, kenapa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas ini mengangkat judul kualitas air sumur gali Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang ini dikarenakan terdapat satu masalah yang cukup serius, yaitu di Sumatera Barat, terutama di Kota Padang itu sendiri. Jadi berdasarkan data yang dihimpun teman-teman, jadi kasus diare itu sampai tahun 2010 dengan jumlah kasus yang ditemukan sebanyak 12.744 kasus atau 4% dari semua jumlah penyakit yang ada teman-teman. Jadi cukup tinggi ya. Nah, jumlah kasus diare ini tertinggi terdapat di Puskesmas Lubuk Buaya. Makanya jurnal ini mengangkat Puskesmas Lubuk Buaya atau Kelurahan Lubuk Buaya itu sebagai tempat penelitian ya, tempat melakukan pengambilan sampel gitu.
Jadi jumlah kasus diare tertinggi terdapat di Puskesmas Lubuk Buaya dengan jumlah penderita sebanyak 1.115 orang. Cukup banyak ya, jadi dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan yang lain, kelurahan ini tertinggi begitu dengan kasus diarenya. Maka dari itu perlu nih dilakukan pemeriksaan kualitas air di kelurahan Lubuk Buaya ini, sehingga kita dapat mengetahui ya sebenarnya ada apa sih dengan air yang ada di kelurahan Lubuk Buaya. Tim dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas ini mengambil sampel sebanyak 15 dari kelurahan Lubuk Buaya. Nah, pengambilan sampel atau besar sampel ini ditentukan dengan menggunakan rumus estimasi proporsi. Seperti ini rumusnya. Teman-teman, tim peneliti dari Universitas Andalas juga menetapkan bagaimana kriteria sampel yang akan diambil. Yang pertama adalah kriteria inklusi. Jadi sumur gali yang terdapat di rumah penduduk di Kelurahan Lubuk Buaya. Jadi sampel ini harus diambil dari sumur yang ada di rumah-rumah dari Kelurahan Lubuk Buaya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kriteria eksklusi, yaitu sumur gali yang tidak diperbolehkan oleh pemiliknya untuk dijadikan sampel dan sumur gali di rumah penduduk yang tidak digunakan lagi oleh masyarakat. Nah, jadi itu adalah dua kriteria sampel yang diambil oleh tim peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Dalam melaksanakan pemeriksaan kualitas air ini, tim dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas ini menetapkan 3 langkah, yaitu yang pertama adalah mengobservasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi dari kualitas air tersebut. Kemudian yang kedua adalah mereka melakukan presumptive test atau tes praduga dengan menggunakan lactose broth. Kemudian yang ketiga adalah mereka melakukan confirmative test atau tes penegas dengan menggunakan metode Brilliant Green Lactose Broth. Sesuai dengan spesifikasi dari judul jurnal yang sudah tadi kita sebutkan, jadi tim peneliti ini merujuk pada satu bakteri, teman-teman. Bakterinya adalah bakteri coliform. Maka dari itu, teman-teman peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas ini menetapkan satu standar atau satu rujukan atau acuan gitu ya, pada American Public Health Association, di mana pemeriksaan ini digunakan tabel Hopkins atau lebih dikenal dengan tabel JPT atau jumlah perkiraan temuan. Ini adalah hasil dari presumptive test yang dilakukan oleh tim peneliti Universitas Andalas Fakultas Kedokteran. Nah, kalau yang ini teman-teman, ini merupakan hasil dari confirmative test atau uji penegas yang dicocokkan dengan nilai most probable number atau MPN. Dari tabel 2 ini, yaitu confirmative test atau uji penegas yang dicocokkan dengan nilai MPN, ternyata hanya ada satu sampel, yaitu sampel nomor 13, yang tidak terkonfirmasi atau tidak terkontaminasi oleh bakteri coliform atau MPN-nya bernilai 0. Sedangkan 14 sampel lainnya itu terkontaminasi oleh bakteri coliform. Ini adalah diagram dari hasil pemeriksaan sumur yang ada di Kelurahan Lubuk Buaya dengan menggunakan metode MPN. Ternyata teman-teman, dari 15 sumur atau 15 sampel yang diambil airnya itu hanya sebesar 26,66% sumur yang tidak terkontaminasi oleh bakteri coliform dan sebanyak 73,33% itu terkontaminasi oleh bakteri coliform. Teman-teman ini pasti bertanya-tanya ya, kenapa sih atau kok bisa sih dari 15 sampel air yang diambil itu cuma ada satu air yang tidak terkontaminasi oleh bakteri coliform? Kok bisa ya? Nah, ini dijawab oleh tim peneliti
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, yaitu jadi sumur-sumur gali yang ada di Sumatera Barat, khususnya di Kelurahan Lubuk Buaya ini tidak sesuai dengan standar yang semestinya, teman-teman. Nah, ini faktor utama kenapa sumur-sumur gali yang ada di Kelurahan Lubuk Buaya ini banyak yang terkontaminasi oleh bakteri coliform. Teman-teman, selain memperhatikan standar yang akan digunakan untuk membuat sumur gali, jadi tim peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas ini juga menambahkan ada 3 faktor penting atau 3 hal yang harus diperhatikan ketika kita akan membuat sumur gali. Yang pertama adalah penutup sumur, yang kedua adalah pembuangan air atau drainase yang diarahkan ke parit, kemudian yang ketiga adalah jarak sumber air atau sumur ke sumber pencemaran minimal 15 meter. Dalam jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, ini juga menambahkan bahwasanya penggunaan pompa listrik atau ember juga turut mempengaruhi kualitas mikrobiologi air dalam sumur gali. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari jurnal yang sudah kita bahas sebelumnya adalah jadi sebagian besar sumur gali yang ada di Kelurahan Lubuk Buaya ini tidak memenuhi dari kualitas yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416 Tahun 1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air. Sebagaimana sudah dijelaskan ya teman-teman tadi di diagram hasil pemeriksaan kualitas air dengan menggunakan metode EPN, di mana kita tahu bahwasannya hanya 26,66% sumur gali yang tidak terkontaminasi oleh bakteri coliform, dan sebanyak 73 bersama pada diagram hasil pemeriksaan air dengan metode MPN didapatkan hasil sebesar 26,66% air yang tidak terkontaminasi oleh bakteri coliform dan sebesar 73,33% terkontaminasi oleh bakteri coliform, di mana dalam 100 ml air didapatkan lebih dari 50 bakteri coliform. Teman-teman, mungkin hanya itu penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan mengenai pemeriksaan kualitas air dengan menggunakan metode MPN yang merujuk pada jurnal Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Sumatera Barat Padang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!